Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahmat Hidayat, jurusan Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 211290062 kelas D. Ingin menjelaskan materi tentang font, fonem, alofon, dasar-dasar dan prosedur analisis fonem. Setiap bahasa diwujudkan oleh bunyi. Oleh karena itu, telaah bunyi di dalam tata bahasa selalu mendasari telaah tulisan atau tata aksara yang tidak selalu dimiliki bahasa manusia. Namun, bukan sembarang bunyi yang menjadi perhatian ahli bahasa. Ia hanya menyelidiki bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berperan di dalam sebuah bahasa. Di antara bunyi-bunyi tersebut, ada yang berbeda kedengarannya dan ada yang mirip kedengarannya. Berikut ini kami akan mengulas materi tentang font, fonem, alofon, dasar-dasar, dan prosedur analisis fonem. Baiklah, yang pertama ada A. Font. Font adalah bunyi bahasa yang terdiri atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Simbol atau lambang bunyi bahasa adalah huruf. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Font dapat dikatakan pula bunyi bahasa yang bahasa Inggrisnya speech sound, atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konkret. Font itu dapat didengar dan diucapkan. Karena di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata lain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 font, yakni font K, A, I, dan N. Jika font-font itu diidentifikasi secara analisis, perlu diperhatikan bahwa font berbeda dengan huruf. Font adalah bunyi, sedangkan huruf adalah simbol grafis bunyi. Jumlah font dan jumlah huruf tidak selalu paralel. Kata senyampang dalam bahasa Indonesia mengandung 7 font, yakni S, K, N, A, M, P, dan N. Akan tetapi, kata tersebut bahwa font tidak identik dengan bunyi. Yang kedua ada B. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam itu, bahasa fonem itu ditulis di antara 2 garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia, B, P, dan B merupakan 2 fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Yang ketiga ada C. Alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara 2 kurung siku. Selanjutnya ada D. Dasar-dasar dan prosedur analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem adalah pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Pokok-pokok pikiran ini bisa juga disebut dengan premis-premis. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. 4. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi komplementer dan atau bervariasi bebas. Yang terakhir, 5. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Selanjutnya, prosedur analisis fonem. Berikut ini adalah prosedur yang banyak dilakukan para linguis dalam analisis fonem terhadap bahasa yang teliti. Yang pertama, mencatat korpus data setempat mungkin dalam transkripsi fonetis. Kedua, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Ketiga, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Yang keenam,
mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Yang kedelapan, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. 9. Mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. Yang ke-10, mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis, condong menyebar secara simetris. Ke-11, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Dan yang terakhir, mencatat bunyi-bunyi yang selebihnya sebagai fonem tersendiri. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Teguh Rahmat Hidayat undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.